Shalom. Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang masih menyertai setiap kita yang percaya dan tetap setia, tekun menantikan Tuhan sampai pada hari ini. Saudaraku yang kekasih, tidak lama lagi kita akan mengakhiri 2022 dan masuk tahun baru 2023. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari besok, tahun yang akan datang yang masih misteri. Tapi Tuhan Yesus berfirman, janganlah engkau khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kekasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan kembali membahas dengan singkat bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan benar untuk menghadapi masa antikristus, masa kesusahan besar, masa aniaya yang besar yang akan datang terjadi di seluruh muka bumi ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, kiranya Tuhan memberikan kami pengertian dan memampukan kami bagaimana kami harus mempersiapkan diri kami sejak sekarang ini untuk menghadapi masa-masa yang sulit, masa kesukaran besar yang akan datang. Bantu kami Bapa, supaya kami bijaksana menjalani hari-hari hidup kami di bumi ini sesuai dengan tuntunan dari Roh-Mu yang kudus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saya akan sambungkan apa yang saya sudah posting di video yang sudah saya posting itu. Dan sekarang kembali saya menyampaikan bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan benar menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa kesukaran besar. Perlu persiapan, saudaraku yang kekasih. Nah, apa persiapannya? Sebagai anak-anak Tuhan, maka yang pertama adalah kita harus bertobat sungguh-sungguh dan hidup benar, hidup kudus dan hidup suci di atas muka bumi ini selagi kita masih bernafas. Bagaimana persiapannya? Yang pertama, hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan dan hidup kudus, hidup suci dan hidup benar. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Saya akan baca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, firman ini sangat tegas sekali bahwa tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Tuhan. Banyak ayat yang mengajarkan dan mengatakan supaya kita sebagai umat Tuhan harus hidup di dalam kekudusan, kesucian dan kebenaran. Saudaraku, jangan sampai kita berkata saya siap mati bagi Tuhan dan siap menderita bagi Tuhan. Tapi kalau kita hidup tidak kudus, tidak bertobat sesuai dengan firman Tuhan yang suci, maka penderitaan dan kematian kita akan sia-sia. Kita harus mempersiapkan diri kita. Yang paling penting adalah bertobat sungguh-sungguh dan hidup dalam kekudusan, kesucian dan kebenaran. Tidak terkontaminasi dengan dunia yang cemar. Karena banyak orang sudah terkontaminasi dan hidup dalam dunia yang cemar ini, hidup di dalam dosa. Saudaraku,
pada masa Antikristus tiba, hanya orang-orang yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang akan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 yang berkata, karena kamu menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang mencobai mereka yang diam di atas bumi. Jadi saudaraku, kita harus hidup benar. Tanpa hidup benar, kematian kita akan sia-sia sekalipun kita jadi mati bagi Kristus. Karena dosa, kalau dalam hidup kita, akan menghalangi kita masuk dalam kerajaan surga, bahkan menghalangi kita mengalami pengangkatan seperti yang firman Tuhan sudah dinubuatkan. Jadi saudaraku, pertama adalah kita harus bertobat sungguh-sungguh sekalipun kita adalah orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, memiliki hati yang setia, hati yang bersih, murni, hidup yang bersih, murni, mata yang bersih, telinga yang bersih, lidah bibir yang bersih, tangan kaki yang bersih, pikiran yang bersih, mulai dari roh, jiwa, dan tubuh kita, penampilan luar kita itu harus bersih, murni dan kudus sesuai dengan standar firman Tuhan. Itu yang pertama. Karena hanya orang-orang yang hidup benar itu yang akan diluputkan dan dilindungi oleh Tuhan. Seperti Nuh hidup benar dan diluputkan dari air bah. Daniel hidup benar dilindungi di dalam gua singa. Sadrak, Mesak hidup benar dan mereka dilindungi dari perapian yang menyala-nyala. Dan Elia hidup benar dan dia dilindungi dari ancaman Isabel yang mengejar dia untuk membunuh dia. Dan Tuhan pelihara Elia secara supranatural, baik jasmani maupun rohani. Itu yang pertama. Hidup bertobat sungguh-sungguh dan jaga kekudusan, kesucian di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita baca Matius pasal 24 ayat 20. Matius pasal 24 ayat 20. Matius 24 ayat 20. Ada satu bagian di situ berkata dalam ini. Saya akan baca, ya. Matius 24 ayat 20. Berdoa supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Saudaraku, ini adalah perintah Tuhan Yesus bahwa pada saat manusia durhaka, si Antikristus menyatakan diri, kamu harus lari. Tetapi Tuhan Yesus perintahkan, sebelum hari itu tiba, kita harus berdoa mulai dari sekarang, supaya kondisi situasi pada saat kita menyembunyikan diri atau lari dari kejaran itu tidak terjadi pada musim dingin. Kalau di dunia, negara yang lain, musim dingin itu musim salju. Dan kalau kita di daerah tropis, itu musim hujan. Bagaimana kita bertahan hidup di musim yang dingin? Bagaimana kita bertahan hidup di musim hujan? Kalau terjadi tanah longsor, banjir, maka kita tidak mungkin bertahan. Maka jauh-jauh hari Tuhan Yesus berkata untuk melarikan diri, kita harus berdoa supaya kita lari pada saat-saat yang tepat. Itu ajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, celakalah ibu-ibu yang mengandung pada waktu itu. Itu artinya apa? Itu artinya orang-orang yang cinta Tuhan, yang hidup kudus, kalau pada saat itu posisi mereka mengandung, maka perut mereka itu akan dibelah dan terjadi siksaan, aniaya yang sangat berat.
Tuhan terlebih dahulu mengatakan bahwa akan terjadi siksaan yang dahsyat. Tuhan berkata bahwa kita akan lari. Nah, untuk lari saja Tuhan suruh kita berdoa. Dan mari kita berdoa mulai sekarang di hadapan Tuhan. Mempersiapkan diri kita, baik jasmani dan rohani. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan secara fisik yang supranatural, yang bertahan di tengah situasi, kondisi, tanpa makanan dan tanpa minuman. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara anak-anaknya yang hidup kudus secara supranatural dengan caranya yang ajaib. Jadi Tuhan Yesus berkata supaya kita berdoa, supaya pada saat itu jangan terjadi pada musim ini dan jangan terjadi pada hari Sabat. Kenapa pada hari Sabat? Karena hari Sabat itu orang akan berkumpul berdoa. Mereka akan berkumpul berdoa dan itu bisa menjadi satu jebakan yang luar biasa untuk menangkap banyak orang percaya. Saudaraku, itulah pesan yang kedua, yaitu kita harus berdoa sungguh-sungguh sebelum hari-hari yang sulit itu tiba. Untuk apa? Kita luput dan selamat. Yang ketiga adalah kita harus belajar tentang martir. Belajar tentang martir. Mati bagi Kristus. Belajar tentang mati bagi Kristus. Akan datang masa martir, masa di mana kita akan mengorbankan nyawa kita bagi Kristus. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 28. Coba kita baca, saya baca buat kita. Matius 10 ayat 28 berkata dalam ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku, Tuhan berkata bahwa kamu jangan takut terhadap orang yang berkuasa membunuh tubuh. Tapi setelah itu dia tidak berkuasa lagi dan tidak berbuat apa-apa lagi untuk jiwa dan roh kita. Kita harus lebih takut kepada Tuhan sendiri yang berkuasa membunuh tubuh, jiwa, dan roh di dalam api neraka. Jadi kalau kita menghadapi masa martir, jangan takut. Kalau kita sudah hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, jangan takut. Karena orang-orang yang membunuh tubuh, mereka cuma hanya sebatas membunuh tubuh kita, tetapi mereka tidak berkuasa atas jiwa dan tubuh kita. Kalau di saat-saat kita dipenggal kepala kita atau ditembak di kepala kita karena nama Yesus, rasa sakit itu hanya 1-3-4 detik. Kita akan merasa sakit. Setelah itu, roh kita keluar dari tubuh kita dan berdiri di samping kita. Dan kita tidak merasakan apa-apa lagi. Kita tidak merasakan sakit lagi karena roh kita sudah bisa keluar dalam hitungan detik. Ada begitu banyak ayat yang mengatakan tentang martir. Tadi saudara jangan takut. Kenapa kita merasakan sakit ketika roh kita masih ada dalam tubuh kita? Kita merasakan sakit. Tapi kalau roh kita ketika keluar dan terpisah dari tubuh kita, maka tubuh kita mau dipenggal, mau dipotong, mau dicincang, kita sudah tidak merasakan sakit lagi. Rasa sakit martir itu hanya 1-4 detik. Roh kita akan keluar. Dan orang-orang yang mati martir akan dihormati oleh Tuhan. Seperti Stefanus, yang ada di dalam gereja mula-mula. Waktu dia dilempar oleh orang-orang dengan batu,
Tuhan Yesus berdiri di taktanya dan menyambut rohnya. Saudaraku, kita pun juga akan mengalami demikian, tapi jangan takut. Tuhan pasti menolong dan membela kita dan melindungi kita. Rasa penderitaan kita yang kita akan alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Tetap setia dan jangan menyerah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir. Kalau kita punya identitas kita terhubung dengan media sosial, kita harus hapus pada saat itu. Hapus semua identitas kita yang terhubung dengan media sosial. Baik itu Facebook kita, channel YouTube, Instagram atau TikTok, kita perlu hapus. Karena itu akan menjadi cara kita dideteksi di mana kita berada, karena identitas kita sudah terhubung dengan media sosial. Ketika manusia durhaka menyatakan diri, semua identitas kita yang ada di media sosial hapus semuanya. Kalau harinya tiba, Facebook saya, channel YouTube saya akan hapus. Supaya apa? Supaya kita tidak dideteksi kita sedang ada di posisi di mana. Karena wajah orang-orang kudus akan ditempel di jalan-jalan, di toko-toko, di setiap tempat. Kita akan jadi buronan dan orang akan menangkap kita. Karena itu semua identitas kita yang terhubung dengan media sosial, buang semuanya. Saudaraku yang kekasih, banyak ayat yang mengajar kita untuk kita hidup mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus ada di jalan yang sempit. Kita harus menjadi pelita yang terus menyala ketika kegelapan semakin gelap dalam dunia ini. Kejahatan semakin meningkat. Dan banyak lagi. Saudaraku, kita bukan ada di masa-masa yang baik. Setiap hari firman Tuhan tergenapi. Mari kita banyak berdoa dan berpuasa, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suaranya dan dibimbing oleh Dia di saat-saat yang sulit. Saya kira itu 4 hal yang saya sampaikan kepada kita. Saudara boleh baca firman Tuhan sendiri di rumah dengan sungguh-sungguh, duduk di bawah kaki Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan kita begitu banyak hal yang tidak kita ketahui. Inilah firman Tuhan. Saudaraku, tetap percaya dan bertahan dimanapun berada. Kita akan menghadapi masa kesukaran besar. Jangan takut kehilangan jiwa ini. Kalau jiwa kita dianiaya, disiksa tubuh kita, jangan takut. Sebab kita pasti dibangkitkan pada hari di mana Tuhan akan datang mengangkat gerejanya. Kemenangan akan berakhir pada orang-orang kudus. Saudara akan dibangkitkan untuk memerintah bersama dengan Dia. Hari ini engkau menderita, tapi di kemudian hari engkau akan duduk di atas takhta bersama dengan Tuhan dan memerintah. Saudaraku, inilah firman Tuhan buat kita. Mari kita tetap setia dimanapun engkau berada, di seluruh Indonesia, di kota, di desa, di pedesaan, di mana saja, atau di negara yang lain. Kau tetap setia, tetap berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menolong engkau. Tuhan Yesus menggenggam tanganmu supaya kau tetap kuat sampai kerjaan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali.